Salam Bapak Ibu Saudara, silakan duduk buat kita semua. Puji Tuhan, luar biasa, tak terasa kita sudah sampai di minggu yang ketiga di bulan yang berbahagia ini ya, bulan April. Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita. Baik, karena kemarin kita terus belajar tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, maka hari ini juga kita akan terus belajar kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada maksud Tuhan menampakkan diri. Kenapa dia masih selama 40 hari masih ada di bumi dan belum naik ke surga. Itu semua ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan yang sebenarnya adalah supaya kita mempersiapkan diri dalam peperangan rohani. Bilang temannya, siap dalam peperangan rohani. Siap. Nah, di tema khotbah kita hari ini mungkin agak tidak enak ya. Kita akan siap dan menang. Tuhan tidak mau kita siap lalu kalah ya. Tuhan mau kita siap dan menang. Dalam apa saudara? Peperangan rohani. Ingat, peperangan rohani, bukan peperangan jasmani ya. Jadi orang Kristen di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya peperangan jasmani. Kalau ada peperangan jasmani itu biasanya antara bangsa dengan bangsa. Itu adalah nubuatan penggenapan akhir zaman. Orang Kristen masuk dalam apa? Peperangan rohani ya. Jangan sampai salah. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Perlengkapan rohani. Lihat baik-baik ya. Perlengkapan rohani. Jadi perlengkapan rohani itu ya ini, ayat ini. Perlengkapan rohani bukan uang yang banyak, jas yang bagus ya, sanggul yang mahal, bukan ya. Itu perlengkapan jasmani. Artinya kalau punya tidak apa-apa, tidak punya juga tidak apa-apa. Tapi perlengkapan rohani kalau tidak pakai apa-apa, bahaya. Oke? Baik, saya bacakan ayat yang 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Sebelum saya lupa, minggu lalu saya lupa, jadi minggu ini pembacaan kitab kita adalah Mazmur 71 ya, sampai Mazmur 90. Saudara baca, saudara diberkati. Saudara tidak baca, saudara rugi sendiri ya, karena hari ini kita belajar peperangan rohani. Jadi saudara lihat, klik lagi kembali ke slide-nya. Saudara lihat, ternyata saudara bahwa Rasul Paulus ini memahami makna kebangkitan saudara. Ya, Yesus bangkit menampakkan diri 40 hari
lalu naik ke surga, dia memaknai itu sekalipun dia tidak ada saat Yesus bangkit itu. Jadi saudara, kalau baca Alkitab, kenapa ulang-ulang saya suruh baca? Supaya saudara memahami konteks dengan baik. Memang waktu Yesus bangkit, Paulus masih jahat. Betul ya? Paulus masih Saulus. Dia belum bertobat. Nanti di Kisah Para Rasul 8 baru dia bertobat. Tapi setelah belasan tahun melayani Tuhan, dia menyadari ternyata kenapa Yesus itu sepertinya tidak rela meninggalkan murid-muridnya. Dan dalam hal ini dia sebagai seorang rasul, dia juga mengingatkan murid-muridnya dia, yaitu orang-orang yang ada di Efesus. Efesus itu kota penyembahan berhala, saudara. Ya, di situ jualan-jualan segala macam, pernak-pernik, jimat-jimat berhala itu di kota Efesus. Jadi kalau saudara jalan-jalan di luar negeri, misalnya di Thailand atau di mana-mana tempat lah, kalau saya bilang di Indonesia nanti tidak enak ya. Saya pergi ke Thailand, tempat-tempat itu kan saudara kadang menemukan barang-barang berhala. Ada patung-patung jimat ya, swadicap, kualacap, kuecap kan gitu, ada semua di situ. Itu biasanya ada di negara seperti Thailand, karena memang agama mereka itu kita hormati, kita hargai. Tapi saudara, Paulus tetap mau mengingatkan bahwa di tengah banyaknya berhala, iman dan kekristenan haruslah menjadi fondasi ya, tujuan hidup orang Kristen. Jadi Paulus tahu, setelah dia merenungkan firman, dia bertumbuh. Paulus itu ahli Taurat loh. Dia melihat penggenapan firman, Yesus datang, Yesus mati, turun dalam dunia orang mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga. Semua peristiwa itu sudah terjadi pada zaman Paulus. Amin. Setelah dia tahu, dia mengerti ternyata bahwa kenapa Yesus harus selalu menampakkan diri sebelum naik ke surga. Karena Yesus mau mengingatkan bahwa kita orang Kristen akan masuk kepada yang namanya peperangan rohani. Bilang temannya, peperangan rohani. Ya, gak bisa lari saudara, gak bisa. Kalau kamu tidak mau masuk dalam peperangan rohani, tinggalkan Kristus. Itu aja. Memang khotbah saya akan keras ini. Saudara tidak mau peperangan rohani, tinggalkan aja Yesus. Tapi resiko tanggung sendiri. Orang Kristen harus bicara peperangan rohani. Ya, jadi saudara ingat, kekuatan manusia untuk masuk dalam peperangan rohani terbatas. Siapa yang bisa lihat setan? Ada? Ada yang bisa lihat? Lihat juga sesekali kan. Kalau katanya indigo, dalam Kristenan itu tidak ada indigo. Indigo itu harus dipulihkan. Lihat juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat juga yang ada kencing di celana kan. Kalau lihat setan yang ada saudara kabur kan. Itu bukti kekuatan kita terbatas saudara. Ya, jadi Paulus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya dan kita hari ini bahwa kekuatan kita yang terbatas tidak akan cukup menghadapi kuasa gelap. Gak bisa saudara. Saudara tidak bisa menghadapi kuasa gelap dengan pikiran dan kemampuan. Gak bisa saudara. Saudara mau bilang, pernah lihat orang usil gak? Pernah lihat orang usil? Atau saudara pernah diusilin? Atau saudara yang usil? Nah, saudara udah marah, ngomel kayak apapun, namanya orang usil, tetap usil kan gitu ya? Tetap aja dia usilin saudara. Nah setan itu triliunan kali lebih dari orang usil. Gitu. Kamu mau bilang dasar lu setan, dia tetap aja ganggu. Jadi kekuatan kita tidak bisa, kemampuan diri kita nggak bisa saudara ya. Dan saudara selalu ingat, berulang-ulang saya khotbah mengajar saudara bahwa di dunia ini saudara ada 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan Tuhan. Tuhan yang ciptakan alam semesta. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu hebat ya. Jadi Beresit, Bere Elohim. Dia menciptakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi seluruh dunia juga mengakui itu. Kalau ada yang tidak mengakui berarti saking sombongnya, ya terserah dia. Tapi kalau manusia normal tahu ada kekuatan Tuhan. Yang kedua saudara, ada kekuatan manusia. Saya sengaja taruh manusia di tengah-tengah. Manusia itulah yang bisa angkat beras 50 kilo. Manusia itulah yang bisa bikin mobil, bikin pesawat. Betul? Manusia yang bisa bikin kopi. Sudah ngopi pagi ini saudara? Nah yang belum ngopi nanti habis ibadah silahkan kopi-kopi cantik di bawah. Nah itu kekuatan manusia.
Yang ketiga apa lagi? Kekuatan iblis, saudara. Kekuatan iblis ini memang sudah dari dasarnya ada. Kekuatan iblis ini ada, saudara. Iblis bisa sembuhkan orang sakit kan? Bisa. Iblis bisa bikin kaya, bisa. Waktu Yesus dicobai, semua yang ditawarkan iblis itu apa? Yang kita cari. Dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Berarti iblis bisa kasih makan. Bisa. Jangan bilang gak bisa. Jadi kalau sudah nonton film-film Aladdin, film-film, kalau kita di Indonesia khotbah film luar aja biar aman kan. Film Aladdin, film jin dan jin segala macam itu, saudara, bisa dia kasih makan. Jangan bilang tidak. Orang Yesus dicobai kok. Jadi kalau saudara hanya untuk cari makan, kayaknya kurang pas cari Yesus hanya untuk cari makan, saudara. Karena setan juga bisa kasih saudara makan. Makanya iman diluruskan dulu. Amin. Di dalam Yesus ada segala berkat. Tapi kalau hanya untuk cari roti, aduh rugi. Iblis juga bisa kasih. Coba temannya. Kamu cari roti atau cari Yesus? Nah, jangan iblis, kita saja bisa kasih roti kok. Tiap minggu makan di sini kan. Boro-boro iblis kita aja bisa kasih roti. Tapi ikut Yesus bukan bicara cari roti. Makanya Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, saudara, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah, suruh lompat, dan dikatakan kakimu tidak akan terantuk batu karena malaikat akan menantang engkau. Ini bicara apa? Kuasa. Iblis juga punya kuasa. Makanya tidak sedikit orang kalau mau jadi pejabat, petinggi-petinggi, saudara, pergi ke gunung-gunung tertentu, ke gua-gua tertentu. Supaya apa? Habis bikin ritual nanti dapat posisi itu. Betul? Kuasa. Nah, orang Kristen kalau cari Yesus untuk dapat kuasa, ya rugi juga. Dan tidak sedikit loh orang Kristen sekarang mulai seperti itu. Mulai terpengaruh dengan cara-cara dunia. Capek gitu. Hanya kerja, tidak dapat jabatan, tidak dapat kuasa. Lalu mereka pergi ke gunung-gunung segala macam. Ya, ulang-ulang saya khotbahkan. Saya pergi ke banyak daerah lah di Indonesia. Lucu sekali, saudara. Di daerah Indonesia nanti mereka pergi ke gua-gua angker, ke mata-mata air angker, saudara. Lalu nanti di situ ada foto dia, ada nama dia. Ada segala macam, ada tulisan bahasa apa tuh saya juga tidak tahu karena belok-belok tulisannya. Dan kita dulu sekolah diajar cuma tulisan tegak lurus sama bersambung kan. Nah, ini ada tulisan belok-belok, saudara, kayak benang kusut. Nah, ada tulisan-tulisan belok-belok, lalu misalnya namanya apalah gitu ya, Anu, namanya Anu. Dia tulis ya Mbah Engkong, ini Anu, dia ada fotonya. Kiranya aku bisa jadi pejabat, berkahi aku ya Mbah. Tulis segala macam mantra, berkahi aku Mbah. Terus di bawahnya ditulis apa? Dalam nama Tuhan Yesus kan. Nah, luar biasa, saudara. Kalau udah aneh, tambah aneh, saudara. Jadi memang setan menawarkan kuasa. Dan ternyata karena dia mengimani itu, dia percaya itu, jadi dia nanti pejabat, saudara. Pada waktu pemilihan jadi pejabat. Ya, tapi percayalah, dengan cara-cara yang tidak sehat pasti ada tumbalnya. Mana pernah setan kasih yang baik? Betul ya? Nggak ada, saudara. Setan itu pendusta, penipu. Dan yang ketiga, apa kata iblis? Nah, ini yang benar-benar goncang iman kita nih. Iblis bilang sama Yesus, seluruh dunia ini kuberikan padamu. Nah, asal engkau sujud menyembah. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara hanya mau ikut Yesus, mau dapat seluruh dunia, wah, hati-hati. Jangan-jangan nanti engkau malah terjebak dan masuk dalam perbudakan iblis. Memang seluruh dunia ini setan bisa beri. Tapi iman kita harus tetap teguh bahwa yang ditawarkan iblis palsu, yang ditawarkan Yesus asli. Amin. Jadi jangan pernah coba jalan pintas, ya. Nah, jadi karena tiga kekuatan dunia, saudara, yang ada di dunia, pilihlah bersama Tuhan. Jangan pilih bersama Yesus. Berkoalisilah dengan Tuhan.
Jadi dalam kekristenan tidak ada itu kekuatan angin, avatar gitu ya, kekuatan tanah, kekuatan apa lagi? Api, nggak ada saudara. Ya itu terserah mereka, namanya juga avatar ya. Nah, dalam kekristenan semua kekuatan angin, kekuatan api, kekuatan air ada dalam tangan Tuhan. Halo, iblis yang mencoba memisah-misah seolah-olah dia yang hebat. Gitu. Enggak saudara, dalam kekristenan semua kekuatan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan batas-batas pantai, Tuhan yang menghardik air laut, Tuhan yang menghembuskan angin angin barat bertiup. Betul nggak? Jadi semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Kita orang Kristen hanya tahu 3, nggak ada yang lain-lain. Jangan dijebak. Amin. Jadi semua kekuatan, you name lah, apapun namanya, itu kuasa Tuhan. Yang kedua kuasa manusia, yang ketiga kuasa setan. Dari 3 kekuatan ini yang paling lemah manusia. Berarti manusia harus pilih mana? Tuhan atau setan. Nah, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya menyarankan dan mendoakan kita semua ikut Tuhan. Jangan ada yang ikut setan. Tapi tetap keputusan di tangan saudara. Karena bagaimanapun saya bukan Tuhan. Tuhan saja tidak bisa paksa, apalagi pendeta. Betul? Tapi tentunya saya sedih kalau tiba-tiba di masa akan datang saya dengar ada yang ikut setan. Ya sudah. Ya, kita harus ikut Tuhan. Klik. Poin berikutnya Bapak Ibu. Coba lihat. Ternyata Bapak Ibu dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Slide-nya aja karena ayatnya sudah ada di situ. Nah, situ dikatakan akhirnya, berarti kata akhir itu berarti garis finish. Betul ya? Berarti saudara ada start, ada finish. Ternyata tujuan iman Kristen di bumi. Perhatikan baik-baik. You must finishing well. Betul ya? How to be finishing well? Bagaimana caranya Anda berhasil mengakhirinya dengan benar, dengan baik? Startnya nggak ada masalah. Ada yang start dari muda, ada yang start di setengah muda, setengah tua, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kamu finishing well. Betul ya? Berarti tujuan iman kita adalah pas di endingnya. Pas di endingnya apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau saudara dan saya kuat. Tapi bukan kuat karena rajin olahraga, angkat beban, angkat dumbbell 5 kilo, 10 kilo. Siapa yang bisa angkat dumbbell 50 kilo? Berat itu. Ya kan? Gak bisa saudara. Bukan itu. Kalau bisa puji Tuhan, saudara sehat. Tapi Alkitab bilang, tujuan daripada imanmu saudara, kamu kuat di dalam Tuhan. Itu tujuan iman Kristen. Tujuan iman Kristen itu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan kuat karena engkau pintar, hebat, tidak. Tapi kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Amin. Karena ini fondasi dalam peperangan rohani. Setan ini tambah jahat saudara. Memang sudah jahat. Ya. Jadi saudara harus perhatikan, tujuan kita di bumi kuat. Jadi kalau kuat berarti akan ada latihan hari-hari. Akan ada pukulan-pukulan setiap hari. Saya pernah belajar sedikit-sedikit lah bela diri saudara. Pukul tembok saudara. Pukul beras sampai jadi tepung. Nah itu ada ilmu-ilmunya juga. Zaman dulu itu. Wah, pukul pertama sakit saudara. Pukulnya bukan begini, pakai jari. Harus jadi tepung. Kalau tidak jadi tepung, tidak naik level. Nah, itu kelas berapa saya itu? Pukul, sampai kuku ini sakit saudara. Betul saudara, setelah sekian bulan purnama gitu. Benar jadi tepung, tapi tepungnya nggak bisa jadi kue. Karena dari putih jadi hitam sama tai kuku kan. Orang lain misalnya bisa berubahnya dalam 2-3 hari. Namanya kita juga ikut-ikutan doang. Itu berbulan-bulan baru jadi. Sakit itu saudara. Tapi benar sesudah itu saudara. Kalau jari kita kejedot tembok nggak sakit. Karena sudah terbiasa. Saudara biasa pukul tembok. Atau pukul apa itu namanya, samsak.
akan berbeda dengan orang yang tidak biasa pukul samsak. Betul ya? Jadi, kamu mau kuat, saudara harus siap latihan. Kadang saya sedih orang Kristen mau kuat tapi nggak latihan. Saya tanya siapa yang bisa push up 100 kali? Ada? Yang katanya badannya six pack. Yang bisa push up 2 kali ya, 20 kali. Ada? Ini anak muda bisa 20 kali. Six pack, mana six pack? Saya one pack. Tapi one pack gini bisa KO. Kalau nggak latihan saudara, nggak bisa. Yang bisa push up, yang bisa rank stok, ya pull up, yang bisa segala macam, dia harus latihan. Saya setiap hari latihan, ya versi saya lah. Segala macam, itu awal-awal itu sakitnya minta ampun. Jadi saudara mau kuat, latihan. Berarti kalau mau kuat, imanmu kamu latih, rohanimu kamu latih. Jadi jangan marah dengan masalah. Karena kadang-kadang masalah diizinkan Tuhan supaya imanmu kuat. Penderitaan diizinkan Tuhan seperti cambuk yang memukul rohanimu supaya rohanimu kuat. Amin. Jangan marah-marah dulu. Karena Tuhan bilang akhirnya hendaklah kamu kuat. Tidak dibilang akhirnya hendaklah kamu cantik di dalam Tuhan. No. Tidak dibilang akhirnya hendaklah kamu ganteng di dalam Tuhan. Tidak. Tapi akhirnya hendaklah kamu kuat. Karena kenapa Tuhan bilang akhirnya hendaklah kamu bukan cantik atau ganteng? Karena jadi cantik gampang, poles sana sini. Kalau nggak bisa poles, memang dari sananya udah beruntusan kan gitu ya. Yang penting punya modal, operasi kan? Bisa saudara. Tapi hasilnya nggak baik. Tapi kalau kuat, nggak bisa operasi. Pernah lihat binaraga yang pengen jalan pintas, dia suntik apa itu di bisepnya. Pernah lihat nggak? Bukan steroid lagi itu. Ada zat apa untuk mempercepat. Itu kayak tidak proporsional ya. Bisep sama tricepsnya kayak semangka gitu. Jalannya begini. Terkelihatan. Dan apakah dia punya tenaga? Enggak saudara. Kenapa? Itu disuntik zat apa tuh? Silitol ya, apa tuh namanya itu. Dia suntik. Bukan hasil dari latihan. Steroid itu membantu mempercepat proses pembentukan otot. Memang ada efek samping, tapi dia tidak membuat langsung bengkak. Ini saudara bengkak-bengkak. Ada saya sering dapat video itu saya tertawa. Aduh, Popeye juga kalah. Gitu. Popeye the Sailor Man, tau kan? Nah itu. Kalah dia saudara. Karena terlihat doang. Jadi kalau pakai baju bagus, begitu buka baju kita geli. Tapi disuruh dia angkat beban gak bisa. Karena itu palsu punya. Tapi kalau yang kuat asli saudara, dia pasti bisa angkat. Amin. Saya menemukan kenapa ayat ini bilang begini. Karena di akhir zaman setan tipu manusia sehingga banyak karbit-karbitan. Banyak rohani terlihat rohani tapi gak ada rohaninya. Lemah saudara. Dan ini menyedihkan. Tuhan sudah sayang, saking sayangnya dia ajar kita. Dia berikan segala sesuatu yang terbaik. Tapi karena kita tidak mau melatih diri kita, maka kita orang Kristen banyak sekali nanti jadi makanan setan. Halo? Nah ini dia. Terus apalagi? Kuat dalam Tuhan. Ya. Kita memiliki otoritas Kristus. Untuk bisa masuk dalam peperangan rohani, kita harus memiliki apa? Otoritas Kristus. Bagaimana punya otoritas Kristus kalau nggak latihan? Ya kan? Bagaimana punya otoritas Kristus kalau tidak tahu bahwa Tuhan sanggup? Kemudian, supaya kuat dalam Tuhan, berhenti mengandalkan apa saudara? Diri. Selama kamu mengandalkan diri, kamu tidak akan kuat. Selama kamu mengandalkan diri, kamu tidak akan kuat. Jadi berhenti mengandalkan diri sendiri. Karena tidak bisa kita lawan setan. Umurmu berapa sih? Umur berapa? 40, 50, 60. Mana paling tua di sini ada? Yang paling tua opung kita 82 kan? Baru 82 tahun. Masih muda itu. Iblis sudah ada dari mana? Dari zaman Adam dan Hawa. Berapa ribu tahun? Nah, nggak ada yang tahu kan?
Jangan sok hebat, jangan sok pintar. Jadi kalau mau mengalami otoritas Tuhan, mau kuat dalam Tuhan, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Berhenti, saudara. Itu aja kok, simple. Makanya Alkitab selalu bilang, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, tapi oleh roh. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Mau menang dalam peperangan rohani, mau siap dalam peperangan rohani, mau mengerti cara-cara setan merusak hidup kita, berhenti mengandalkan pikiran, berhenti mengandalkan kekuatan, berhenti mengandalkan kemampuan. Tapi masuklah dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita siap dan menang dalam peperangan rohani? Yang pertama, kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudara lihat di ayat yang ke-11. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Ini kita akan berseri, karena ini dalam sekali. Ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, di situ dikatakan, saudara, bagaimana kita siap dan menang dalam peperangan rohani. Saudara harus kenakan perlengkapan Allah. Perlengkapan senjata Allah itu harus dipakai. Ya, ada, nanti kita akan sampai, ada perlengkapannya. Itu ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, perisai iman, harus dipakai. Jadi tidak bisa kita tidak pakai. Dalam peperangan, kita juga perlu untuk bisa bertahan. Betul nggak? Betul nggak? Nggak bisa saudara serang-serang terus tapi tidak bertahan. Dalam peperangan kita juga harus bisa bertahan. Jadi perlengkapan senjata Allah, tujuan Tuhan juga secara umum supaya kita bisa bertahan. Dah, bertahan dari apa? Perhatikan baik-baik ayatnya. Ada di slide dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Jadi selengkap senjata Allah, terlepas daripada dia alat serangan, itu supaya kita bertahan. Betul? Bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Iblis itu paling jago bikin tipu muslihat. Senjata terberat daripada iblis, senjata paling hebat daripada iblis, tipu muslihat. Yang membuat Hawa merusak suaminya dan mereka kehilangan Taman Eden, tipu muslihat. Betul nggak? Makanya perempuan juga pintar bikin tipu muslihat. Selalu playing victim, kan? Supaya apa? Melancarkan dia punya rencana. Adam dan Hawa, saudara, aman-aman di Taman Eden. Aman-aman, lagi nikmati berkat. Tapi yang membuat mereka kehilangan Taman Eden, apa saudara? Tipu muslihat. Iblis bilang apa? Bukankah semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Diputar kan? Tidak boleh. Lalu Hawa mulai merasa, enggak, itu salah, itu boleh. Nah, itu kan. Tapi masalahnya waktu dia bilang boleh, si Hawa membuka rahasia abadi. Ya, ulang-ulang saya khotbah, di Taman Eden itu secara umum ada 3 jenis pohon. Pohon pertama, pohon dengan biji, ya. Segala buah-buahan yang berbiji, itu makanan kita. Kemarin saya pernah khotbah, sekarang yang berbiji takut kita kan. Durian berbiji, harusnya makananmu, mau makan? Mau? Sedikit, kalau banyak, takut kan? Takut mahal. Mangga berbiji, mau makan 3 hari, pagi siang sore, 3 hari aja makan mangga. Minta maaf, buang air besar terus nanti kan. Jadi dosa membuat yang harusnya makanan kita jadi masalah. Makanya sebenarnya mau sehat, dekat Tuhan. Memang makanan kita itu makanan berbiji kok. Mau sehat, dekat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita self alarm, self control. Ada alarm untuk berkata cukup. Tapi kalau mental aji mumpung, tidak pernah punya rasa cukup. Ingat ya, saya pernah tidur di pabrik, di gudang durian. Saya makan durian sepuas-puasnya cuma 2 hari. Saya 1 minggu di situ.
Saya tidurnya 4 hari sih, nggak sampai 1 minggu. Habis saya di hotel 2 hari. Begitu hari ketiga, nggak sanggup lagi saya makan durian. Ada rasa cukup. Halo? Ada rasa cukup nggak? Wah, mumpung di pabrik durian. Wah, pemain keyboard kita kenal itu orangnya, PMZ, gak tahu kan? Nah itu saksinya tuh berdiri tuh, kalau nggak percaya tuh lihat tuh dia. Ganteng begitu kan? Ada saksinya saudara. Itu kita makan durian mau suka-suka, mau kamu sanggup 100 butir silahkan. Karena itu di dalam puluhan ribu butir durian. Saya tidur di situ. Nah, kalian baru bermimpi kan? Saya udah tidur. Udah tidur sampai mimpinya juga tidak tahu ini mimpi apa tidur, apa bangun, apa nyata. Buka mata durian sampai hidung kita ini sudah tidak tahu lagi cium aroma apa. Ikan pun bau durian. Nah, yang gitu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan ada rasa cukup. Orangnya datang, Pak sudah makan berapa hari ini? Sudah nggak bisa Pak. Kok nggak bisa? Nanti saja. Gak ada aji bumbu. Halo? Aman ya? Nah yang kedua adalah namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan tidak dilarang. Itu lihat. Jangan saudara salah mengerti. Pohon kehidupan itu boleh kita makan. Tapi kapan dilarang? Saat kita melanggar firman. Betul? Sebelum kita melanggar firman, buah dari pohon kehidupan boleh kita makan. Supaya kita hidup selama-lamanya. Tapi karena kita sudah melanggar firman Tuhan, Tuhan pasang kerub dan kerubim bukan di pohon-pohon berbiji, tapi di buah pohon kehidupan. Supaya kita tidak hidup selama-lamanya dalam dosa. Itulah sebabnya kemudian Yesus datang sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Pohon kehidupan ada dalam pribadi Yesus. Barang siapa percaya Yesus, dia hidup. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 6, tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukan berarti saudara diajar jadi vampir. Itu makna kiasan bahwa buah pohon kehidupan yang hilang di Taman Eden sekarang dibawa di dalam nama, di dalam tubuh, di dalam pribadi Yesus. Barang siapa percaya Yesus, maka pohon kehidupan yang dijaga kerub dan kerubim kita bisa miliki sampai kepada kekekalan. Amin. Nanti pohon kehidupan aslinya kita akan temukan di surga. Kalau kita bilang dalam kitab Wahyu, barang siapa menang, dia akan diberikan pohon kehidupan. Bisa nangkap? Lalu pohon yang ketiga adalah pohon pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yang baik dan jahat. Ini boleh dimakan nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sudah banyak buah pohon kamu boleh makan. Nah ini. Jadi yang tidak boleh dimakan itu buah pohon pengetahuan. Buah-buahan berbiji boleh. Buah pohon kehidupan boleh. Tapi buah pengetahuan tidak boleh. Tapi iblis tidak tahu dari ribuan jutaan pohon. Saya tidak tahu di Taman Eden buah mana yang tidak boleh. Iblis tidak tahu. Makanya dia pakai tipu mus. Supaya dia tahu, dia pancing dengan tipu muslihat. Makanya dia bilang, semua gak boleh kan? Lalu ada si Hawa dengan polosnya. Oh gak boleh kok, cuma ini. Ini yang ditunggu sama iblis. Mana ini buah yang terlarang? Ini. Sama? Jadi saudara, kenapa kita tidak boleh mengandalkan diri? Tadi, supaya bisa kuat. Karena pengandalan diri datang dari kekuatan manusia. Datang dari pengetahuan. Pengetahuan kita terbatas. Amin. Jadi berhenti mengandalkan pengetahuan. Berhenti saudara. Jadi senjata iblis adalah tipu muslihat. Jangan ikut tipu muslihat. Ini saya lihat begini saudara. Tipu muslihat iblis itu begini. Seringkali saya melayani orang saudara. Selalu saya tanya, Bapak Ibu biasa berdoa? Ya, termasuk minta maaf tadi malam juga ada yang kita doa. Oh ya, saya suka berdoa. Jadi kita ini non-stop ya. Doa online, doa onsite ya. Nah, saya bicara yang habis doa malam, kita ada doakan sahabat kita di sini, keluarga juga. Ini saya percaya kalau dia dengar khotbah ini dia tidak marah. Karena ini adalah hal yang baik yang membuka paradigma. Saya tanya, Ibu biasa berdoa? Iya biasa.
Doanya pakai apa, Bu? Pakai YouTube. Dan itu bukan baru, banyak sekali saya temukan orang berdoa pakai YouTube. Mereka bikin mesbah keluarga, putar YouTube dulu kan. Lalu bergandeng tangan atau duduk bersama. Ada di sini yang doa pakai YouTube. Kalau ada yang doa pakai YouTube, bertobat saudara. Itu tipu muslihat setan. Kalau saudara dengar lagu rohani di YouTube, sah-sah saja. Silakan 24 jam sehari boleh. Sambil saudara nyuci baju, goreng ikan, apalagi kerja di laptop, kan seringnya kerja laptop non-stop lagu kan? Silakan. Itu bantu menguatkan, menyegarkan kita. Tapi kalau berdoa, kok pakai YouTube? Pas dia bilang gitu, saya bilang, wah ibu seperti orang-orang lain kebanyakan yang saya doakan. Jadi kalau lagi doa kan, pencet YouTube kan, klik misalnya lagu apa? Engkaulah kekuatanku. Kamu punya utang, mau dapat berkat, gitu. Iklan kan? Pinjamannya hanya 0,01%. Skip. Lagi mau berdoa nih. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. KTP-mu sudah lebih dari 15 tahun. Kan gitu kan? Sekarang iklan semua online kan? Pinjaman online semua. Bisa berdoa begitu. Belum lagi iklan yang lain-lain. Kenapa doa dengan YouTube? Kenapa tergantung dengan musik? Orang-orang bilang, kan saya nggak bisa musik pak. Emang doa harus pakai musik? Tidak ada. Yesus di taman Getsemani dia tidak bilang, Petrus kau main drum Yohanes kau keyboard, Filipus kau bahas. Makanya kan diajak, atau bukan, yang diajak Yakobus, Yohanes dan Petrus kan. Sorry, dia tidak ajak Filipus. Yang lain dia ring 2. Dia tidak suruh yang 3 itu kan, 3 itu. 1 keyboard, 1 drum, 1 bass. Ya kan? Lalu yang 9 choir. Aku mau doa. Apa kira-kira gitu waktu Yesus doa di Getsemani? Dia bilang, kalian yang 9 tunggu di sini choir ya. Saya bawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Kau main keyboard, kau main bass, kau main drum. Begitu. Lalu aku berdoa. Enggak gitu saudara. Nah ini tipu muslihat iblis. Supaya saudara tidak lagi benar-benar punya waktu berdua-duaan dengan Tuhan. Harusnya lagu-lagu rohani mau DVD, VCD, YouTube sekarang itu untuk membooster, membantu. Tapi bukan untuk kamu bersekutu dengan Tuhan. Nah ini tipu muslihat iblis saudara. Dan saya tanya, ini bukan ibu yang tadi malam banyak, tapi saya dikotbahkan juga gitu. Nah kalau sudah dikotbahkan saya nggak komen lah. Kok bisa doa pakai YouTube? Lalu saya ajar beliau, doa itu begini bu. Suara ibu mau fals ke, selalu miring setengah kan gitu ya. Pemain gitarnya kunci C tapi dia nyanyinya kunci F kris. Nah itu miring banget kan. Kalau C kris masih mending, F kris gitu. Padahal dia main C. Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai. Mau suaramu parah kayak gitu, kalau kamu benar-benar mau berjumpa Tuhan, Tuhan terima. Dan saya percaya kayaknya orang Kristen cuma 0,001% yang suaranya sampai separah itu. Karena orang Kristen apapun merek gerejanya, dari dalam kandungan sudah terbiasa dengar musik. Iya, orang Kristen keren. Tepuk tangan lah buat Tuhan ini. Tidak, udah biasa. Jadi falsnya nggak parah-parah amat lah. Nggak yang sampai sejauh langit dari bumi begitu. Nggak akan ada orang Kristen yang nyanyinya gitu. Paling ya sebentar turun naik nadanya, saudara. Jadi saudara, iblis itu bangun tipu muslihat. Seolah-olah kalau kamu pencet YouTube atau media sosial apapun, lalu kamu ikut pemimpin pujian itu bernyanyi, berdoa, kamu sudah berdoa. Itu yang versi negatifnya. Belum yang versi positif. Oke lah, kamu lagi enak.
Di hadirat-Mu, yang gitu ya. Aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Kita baru terangkat hatinya. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kita udah mau nyanyi lagi. Ganti lagu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kita baru mau ulang lagunya, tapi karena itu mesin, dia otomatis ganti. Kapan kamu bisa sentuh Tuhan, sentuh hati Tuhan? Saudara, kadang-kadang memang terlalu menggampangkan segala sesuatu. Sama seperti Hawa menggampangkan janjinya dengan Tuhan bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Sama zaman sekarang menggampangkan segala sesuatu, Bapak Ibu, sehingga kemudian kena jebakan iblis. Doa-doa sajalah. Kamu gak bisa nyanyi, tidak bisa main musik, nyanyi saja. Kau Allah yang besar, nyanyi aja. Ajaib dan mulia. Ajak istrimu, ajak suamimu, ada anak-anakmu. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Nyanyi aja. Amin. Kenapa harus pakai bantuan-bantuan? Bantuan itu untuk menolongmu sepanjang hari, bukan untuk kamu berjumpa dengan Tuhan. Kalau kamu jadikan hal-hal itu untuk berjumpa dengan Tuhan, kita kena tipu muslihat. Halo? Apalagi tipu muslihat iblis? Saya mau kasih tahu. Sekarang ini saudara, orang lebih tergila-gila dengan pelayanan daripada tergila-gila dengan Tuhan. Sekarang ini ada satu kebanggaan kalau melayani. Aku pelayanan dulu ya. Mereka lupa, mereka ngomong sama pendeta yang pelayanan sudah puluhan tahun. Dikit-dikit pelayanan dulu ya Pak. Saya udah melayani dulu di sana Pak. Tapi kamu cari Tuhan gak? Kamu kenal gak Tuhan yang kamu layani? Nah ini. Pelayanan itu saudara harusnya lahir dari ucapan syukur, bukan sebuah kebanggaan. Bukan sebuah perebutan. Bukan. Karena pelayanan yang sejati itu kerelaan hati, kerendahan hati, pengorbanan. Amin. Tapi tidak sedikit sekarang di gereja besar, di kota-kota modern inilah. Mau gereja besar, gereja kecil juga banyak yang lagi berlomba-lomba. Aku pelayanan dulu. Tapi tidak pernah punya waktu dengan Tuhan. Ini bahaya saudara. Tipu kamu pelayanan siapa lagi kalau kamu punya skill. Jago nyanyi, jago musik, fasih lidah, oke. Tapi ingat, akhirnya kamu tidak kuat. Karena kamu datang sama Tuhan hanya melayani. Pelayanan yang kamu pikirkan cuma hari Minggu ini. Cuma di mimbar ini. Cuma seremonial-seremonial ini. Itu tipu muslihat iblis. Halo? Sampai ada homo, minta maaf, LGBT datang kepada saya, Pak, saya cari tempat pelayanan. Maksud kamu gimana? Kan saya tahu dia kalau LGBT dia. Saya tahu dia gay. Iya, kapan hari itu ada teman saya ajak di sana, gereja AAAA. Oh gitu. Terus sudah dikenalkan kepada yang ngurus pelayanan. Terus udah daftar saya, udah audisi saya. Terus kok nggak jadi? Oh, kenapa nggak jadi? Dia nggak tahu, mungkin teman saya ngasih tahu siapa saya. Yuk. Berarti saya bilang, bagus dong gereja itu, berarti masih bagus. Masa hidupmu masih begitu kau melayani? Ingat baik saudara, orang berdosa disayang Tuhan. Dosanya tidak. Orangnya disayang. Dosanya tidak. Boleh nggak dia ibadah? Boleh. Karena disayang. Boleh nggak dia melayani? Tidak boleh. Jiwanya disayang Tuhan, rohnya disayang Tuhan, dosanya Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan bawa dia ibadah supaya dia bertobat. Jadi goalnya bukan melayani, bertobat.
Setelah bertobat, ada perjalanan iman, melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi melayani saat sudah bertobat. Bukan hari Minggu melayani, hari Sabtu cin. Gitu sudah. Gak boleh begitu saudara. Ini tipu muslihat setan. Makanya banyak orang Kristen gak kuat-kuat. Dan yang saya sedih saudara, kadang-kadang gereja terjebak. Gereja di sini secara umum ya. Oknum-oknum gereja. Bukan secara umum seluruh gereja. Maksud saya kita nggak bisa pilah-pilah pendeta atau apa. Maksudnya gereja secara umum ada oknum gereja terjebak mengikuti maunya dunia. Akhirnya tetap hidup dalam dosa, dikasih pelayanan. Ini tidak boleh saudara. Tanpa kita sadari kita sudah kena jebakan iblis, tipu muslihat. Makanya di sini di gereja semua ayo melayani, tapi persiapkan diri. Amin. Persiapkan diri. Semua melayani Tuhan itu baik. Bisa melayani Tuhan itu kasih karunia. Harus bersyukur. Tapi janganlah seperti tadi. Ya. Saya bersyukur jadi pendeta yang bukan hanya ngurusin gereja saja, tapi ngurusin banyak jiwa-jiwa di luar sana. Nanti udah didoakan, Om kalau di gereja Om boleh nggak melayani? Wah, yang hidupnya tidak beres ini. Saya bilang, oh kamu datang aja ibadah. Enggak Om, kalau Om bilang boleh melayani saya datang. Kalau nggak boleh melayani saya nggak mau datang. Dalam hati saya, kau aja jadi pendetanya gitu kan. Kan gitu ya. Kan hidupnya udah kotor, maaf ya, di hadapan Tuhan ya, kotor, jijik, najis. Tapi Tuhan masih sayang. Lalu kita masih mau pakai pikiran kita. Aku tetap gay, aku tetap homo, aku tetap jeruk makan jeruk, yang penting aku melayani. Enak banget ya. Harusnya kan pelayanan itu buah dari perubahan hidup. Betul ya? Hidup yang bertobat, hidup yang berubah, kita melayani Tuhan. Kecuali kalau hal-hal biasa lah. Pak, saya masih agak susah bangun siang, ya itu mah cincai lah. Yang gitu-gitu, hal-hal sepele yang diajar, dididik bisa. Kalau ini kan sudah benar-benar merusak hakikat dia kan. Tuhan menciptakan hakikatnya laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba dia laki-laki dalam keperempuan-puanan kan gitu. Nah ini nggak pas sih. Jadi ingat, harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Ya. Nah senjata Allah ini saudara, tidak boleh kita merasa ada yang lebih penting. Katanya selengkap, artinya seluruhnya. Ya, tadi kita sudah baca. Nggak boleh, aku lebih suka pedang. Karena pedang adalah firman, gitu ya. Aku mau pedang roh, tapi aku tidak mau perisai iman. Aku nggak mau. Aku maunya pedang roh. Saudara, itu juga tipu muslihat iblis. Aku mau perisai iman, tapi aku tidak mau kasut kerelaan. Nggak mau. Sepatu mah nggak keren. Yang keren perisai, kan gitu ya. Atau aku maunya dua deh, perisai sama pedang. Aku nggak mau kasut, aku nggak mau ikat pinggang. Aku nggak mau ketopong. Gak boleh saudara. Alkitab bilang, kenakanlah, kita baca bersama. 1, 2, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat tahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang dikenakan apa saudara? Seluruh. Tuhan itu tahu saudara, di mana serangan-serangan iblis. Nanti kita masuk sini. Dia tahu kenapa harus pakai ketopong. Karena Tuhan tahu iblis serang kepala kita. Kenapa Tuhan suruh kita pakai perisai iman? Karena Tuhan tahu Tuhan serang hati kita. Iman itu di sini. Ini yang diserang. Dan perisai itu bukan hanya seperti rompi motor. Dia bukan hanya tutup ini, tapi sampai ke belakang. Karena tulang belakang itu yang menopang tubuh kita. Kenapa Tuhan bilang pakai perisai iman? Supaya bukan hanya hatimu terjaga, bukan hanya nafasmu terjaga, tapi tulang belakangmu terjaga. Sehingga ketika iblis menyerang, kamu tidak kenapa-napa. Ada yang bilang, oke lah aku pakai, tapi aku tidak mau pakai ikat pinggang. Lihat nih, maaf, saudara bisa lihat. Ini celana saya kedodoran kan? Lihat nggak? Ini longgar sekali nih tuh. Bayangkan kalau gua kagak pakai ikat pinggang. Saya khotbah begini. Jadi Bapak Ibu,
Bisa berperang nggak kalau nggak pakai ikat pinggang tapi saya tahan? Nggak bisa. Tiba-tiba taruhlah bapak musuh saya, ditebas saya, mau nangkisnya gimana? Jangan kita pernah menganggap remeh senjata itu, alat-alat yang dicatat itu semua ada maksudnya. Ikat pinggang itu juga tempat untuk menaruh senjata kalau bicara prajurit Romawi. Apalagi kasut kerelaan memberitakan Injil, sepatu. Sepatu itu saudara melindungi kaki kita dari jalan-jalan yang tidak rata, melindungi kaki kita dari paku-paku, melindungi kaki kita dari binatang-binatang jahat. Betul? Berarti kita juga harus pakai sepatu kan? Jadi kita nggak bisa bilang, kayaknya berat kali, ngeri kali, kata Pak Pendeta ngeri kali, aku pilih 2 aja lah, aku pilih 3 aja. Nggak boleh saudara. Mau menang dalam peperangan rohani, kenakan seluruhnya. Amin. Jadi biasanya memilih bagian yang terbaik itu tipe muslihat iblis. Kayaknya lebih keren pedang roh deh. Kayaknya lebih keren ketopong keselamatan deh. Itu kalau ada yang menganggap satu lebih keren daripada yang lain, kamu sudah kena tipu muslihat iblis. Amin. Next lagi, poin yang ketiga. Hari ini ada 6 poin. Poin yang ketiga, mengenal siapa musuh kita. Jadi poin pertama, ingat ya, tujuan iman kita kuat. Jadi kalau ada tantangan, pencobaan, anggap itu latihan supaya kamu kuat. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Karena finishing well kuat. Yang kedua, bagaimana siap dan menang dalam peperangan rohani, terlebih di akhir zaman. Harus mengenakan apa? Perlengkapan. Pakai semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan sudah siapkan loh. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang Tuhan tidak siapkan. Jadi jangan pilih ketinggalan. Nah, pernah ketinggalan handphone? Sebel nggak? Pernah ketinggalan pulpen? Sebel nggak? Handphone sama pulpen mahalan mana? Tapi kalau kamu lagi butuh pulpen, tidak bawa pulpen yang cuma harga 3.000, sebel nggak? Jadi jangan ada yang demikian juga apalagi senjata Allah. Betul? Handphone memang lebih mahal dari pulpen. Tapi kalau pulpenmu ketinggalan, apalagi yang masih sekolah, parah. Jadi harus kenakan. Kemudian poin yang ketiga, kita harus mengenal siapa musuh kita. Ayat 12 dari Efesus 6 tadi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Jadi kita harus tahu musuh kita itu tidak terlihat. Kan tidak terlihat, betul ya? Musuhmu tidak kamu bisa lihat. Ya kalau kamu bisa lihat, puji Tuhan. Tapi kalau engkau tidak dipersiapkan, lihat setan juga takut kan? Nah dari sini kita bisa jelas ayatnya bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Jadi bukan manusia. Jadi kalau ibu lagi berantem sama bapak, bukan musuhmu itu. Jangan kau tabokin gitu ya. Jangan pukulin, jangan bully, jangan marah-marah, jangan. Musuh kita bukan darah, artinya bukan manusia. Jadi karena musuh kita bukan manusia, supaya menang dari setan, kita harus buang iri hati. Buang apa saudara? Iri hati. Buang apa lagi? Dendam. Dendam dibuang. Banyak lagi. Kepahitan. Kalau saudara ada kepahitan, tidak bisa usir setan. Ya, tidak bisa. Kalau ada dendam, awas lu ya. Dendam itu saudara tidak melulu kesumat. Kan gitu ya. Ada orang bekerja karena dendam. Ada orang berusaha karena dendam. Misalnya keluarganya, saudaranya ada yang berhasil, lalu suka ngata-ngatain dia. Lu sih pemalas sih lu, makanya lu jadi begini. 1 kali luka di hati, 2 kali luka di hati, 3 kali luka di, akhirnya datang satu respon dendam. Akan kutunjukkan, aku pasti lebih berhasil dari kamu. Akan kutunjukkan, aku punya rumah lebih mewah dari kamu.
akan kutunjukkan aku punya uang lebih banyak dari kamu. Wah, ini juga dendam, saudara. Tanpa kamu sadari, saat kamu lakukan itu, kamu sudah apa? Kena tipu muslihat iblis. Harusnya sekalipun taruhlah saya lebih kaya dari saudara. Kok nggak ada amin ya? Kayaknya nggak mau aku lebih kaya dari kaya. Misalnya saya lebih kaya dari saudara. Harusnya ketika saudara berjuang supaya diberkati seperti saya, saudara selalu, terima kasih Tuhan, biarlah Pak Pendeta Budi jadi teladan saya. Luar biasa, mobilnya 8, rumahnya 31, uangnya 800 triliun. Aku mau termotivasi. Harusnya kita tetap ada di situ. Jangan dasar pendeta licik. Itu pasti khotbahnya perpuluhan. Kayaknya bukan perpuluhan lagi nih, dia kode per 99-an. Gara-gara dia gue cuma dapat 1%. Niat ya, dengan 1% itu gue buktikan gue lebih kaya dari lu. Nah itu dendam. Halo? Tidak boleh gitu, saudara. Jadi karena kita berurusan dengan roh yang tak terlihat, buang itu semua. Iri hati, dendam, kepahitan. Kadang-kadang kepahitan itu kita buat sendiri kok. Kita yang buat sendiri juga. Kenapa? Kita tidak mengampuni. Kenapa kepahitan? Karena kamu tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni, ya selesai. Amin. Apalagi sakit hati, buang itu. Salah paham. Nah kadang saudara, kita dimakan oleh setan karena kita terus salah paham melulu. Kita selalu punya pola pikir kita sendiri. Ini tidak boleh juga, saudara. Ini makanan setan. Lurus-lurus saja. Amin. Lurus-lurus saja, ikut aja firman. Terus apa lagi? Egosentris ini juga. Pokoknya aku tahunya begini. Yang lain aku nggak tahu. Memang begini akunya. Pernah ketemu orang begitu? Oh iya. Nyebelin kan? Nah itu makanan setan nanti, saudara. Pokoknya yang aku tahu begini. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Aku juga tidak berubah. Ini namanya egosentris, saudara. Pusat kehidupan semua tentang dia. Iya kan? Orang lain ngontrak. Suami istri lagi mau pergi ke pesta. Istrinya udah dandan 3 jam. Ya kan? Lalu dia tanya sama suaminya, gimana Pi? Udah cantik kali sayangku. I love you full. Tiba-tiba dia lihat foto. Ah, nggak cantik. Loh, kenapa? Ini baju kan waktu pernikahan anaknya si Anu udah aku pakai. Masa aku pakai lagi baju ini? Beli dulu. Nah, ini egosentris. Hebat kan? Dalam hatiku, emang ada yang ingat bajumu? So banget. Siapa yang ingat baju saya minggu lalu? Ayo. Gak ada kan? Gak ada kan? Ah, berat ya. Sekarang saya tanya, siapa yang ingat bulan Februari minggu 2 pakai baju apa? Ayo. Ada ingat? Kita aja tidak ingat beberapa minggu, beberapa bulan lalu pakai baju apa, lalu pergi ke pesta, kita so ingat gitu ya. Aduh, ini kan kemarin waktu aku pakai di sana. Ini egosentris, kena lagi makan tipu muslihat. Bisa paham maksud saya? Jadi berhenti dari egosentris. Ya, musuh kita itu ada 5. Saudara lihat baik-baik. Tingkatan setan itu ada 5. Yang pertama dalam Efesus itu adalah pemerintah. Apa? Pemerintah. Yang kedua, penguasa. Yang ketiga, penghulu. Yang keempat apa? Roh jahat. Tapi sesungguhnya ada 5. Satu lagi dalam Wahyu 9 ayat 11. Ya, adalah Apoleon. Kita lihat dulu. Jadi saya mau ajar saudara baik-baik ini sambil saya lihat jam terus. Karena saya mau jelaskan baik-baik supaya kita mengerti secara benar. Ya. Jadi kalau kita balik dari kecil ke bawah, dari bawah ke atas, tingkatan roh jahat itu dimulai dari roh-roh jahat, kelingking ini. Nah, saudara kalau korek kuping pakai apa? Nah, kelingking kan? Ada yang korek kuping pakai jempol? Coba aja tes. Nggak dosa kok. Ada?
Oh, Matthew bisa ya? Luar biasa, makhluk ajaib ya. Setan juga bingung. Orang korek kuping, maksudnya di luar pakai alat ya. Kalau darurat gitu, di luar pakai korek kuping, cotton bud dan kawan-kawan, terserah lah. Zaman dulu itu koreknya pakai daun ya. Enak juga, itu bukan korek kuping sih, biar ngantuk. Kita korek biasa pakai keling. Jadi roh jahat itu seperti kelingking. Kerjanya suka mengorek-ngorek. Jadi roh jahat itu sukanya mencari tahu. Lihat, waduh, kayaknya biasanya tiap minggu di jarinya cuma 1, kok sekarang 3. Apa tuh? Ya kan? Nah, mulai korek-korek saudara, pengen cari tahu. Makanya ada namanya gosip kan? Makin digosok, makin sip. Ini pekerjaan roh jahat saudara. Roh jahat itu bahasa aslinya itu daimon. Apa? Daimon, bahasa Gerika atau bahasa Yunani ya. Atau juga ponera atau poneros. Ya, poneros atau ponera itu merujuk pada pribadi, bukan perbuatan. Mencuri, membunuh, berzina, merampok itu perbuatan. Tapi ada orangnya, betul ya? Ada orang yang mencuri kan? Ada orang yang membunuh. Nah, poneros itu merujuk pada pribadinya. Berarti setan, daimon. Makanya sekarang banyak film-film ya, judulnya Diamond kan? Roh jahat. Ya, saudara nggak usah takut. Transfer spirit nggak kayak gitu. Saya tonton biar saya ngerti alurnya. Saya ngerti itu alur, lagi ganggu anak-anak kecil, lagi ganggu anak-anak muda. Ya kan? Ini yang suka nonton Diamond K-pop Hunter. Wah, ya kan? Gak apa-apa, nonton aja. Tapi jangan terlalu takut dengan judulnya. Tapi dampingi anak-anakmu, ajarin mereka. Itu gak ada itunya. Tapi sekarang itu cara-cara setan. Jadi supaya terbiasa dengan roh jahat. Halo? Terbiasa dengan roh jahat. Jadi daimon atau poneros itu tentara iblis. Apa? Tentara iblis. Kalau di catur itu pion, saudara. Kerjanya korek-korek. Jumlahnya banyak. Kerjaannya apa? Menaburkan ketakutan. Tujuannya mengganggu. Menabur pikiran-pikiran khawatir. Menabur pikiran-pikiran jahat. Menabur salah paham. Membuat kita susah mengampuni. Membuat kita egosentris. Membuat kita pikirannya selalu fokus sama dunia. Itu pekerjaannya. Bisa mau kasih tahu saudara. Kalau saudara tergoncang, puji Tuhan. Kalau saudara tidak tergoncang, maka khotbah ini akan berlanjut sampai 1 tahun ke depan. Karena roh jahat itu kerjanya menabur pikiran salah. Siapa yang sering pikirannya salah dengan keadaan hidupnya? Berarti kamu lagi diganggu sama poneros. Siapa yang pikirannya salah sama gereja? Ujungnya pertama salah sama keadaan dulu. Memang kok ribet amat ya? Kok keadaan gini amat ya? Bangsa kok gini amat ya? Habis itu dia akan menabur pikiran salah kepada siapa? Kepada dirinya. Kenapa ya aku jadi begini? Coba dulu aku nggak beli itu. Coba dulu aku nggak usaha itu. Coba dulu aku terima pekerjaan itu. Pasti aku keadaan begini, aku aman-aman saja. Itu pekerjaan setan itu. Ujung-ujungnya dia akan salahkan siapa? Teman-teman di gereja. Ujung-ujungnya gereja korban. Memang itu gereja. Parah sih itu gereja. Jauh amat lagi kan. Benaran. Saya mau ajar saudara baik-baik. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau nanti di surga Tuhan Yesus tanya, kau ajar mereka ke tidak? Dan paling terakhir yang disalahkan siapa? Memang Tuhan tidak ada. Itu pekerjaan prajurit-prajurit iblis ini. Roh jahat. Pertama disalahkan keadaan. Semua disalahkan. Ingat khotbah minggu lalu saya? Batu ditendang kan? Emang batu salah apa? Emang batu salah apa? Tapi kita tendang kan? Sampai sepatu robek. Kita tendang batu, emang batu salah apa? Sama. Karena iblis, roh jahat, poneros, daimon, kerjanya itu menaburkan khawatir. Tadi pagi di TV, di wawancaranya nggak apple to apple. Sebelum berangkat, sambil persiapkan diri, saya sempat ada nonton berita di TV. Tadi pagi atau tadi malam ya, saya lupa itu. Yang diwawancara minta maaf. Yang diwawancara adalah orang-orang yang beli pertalit.
Bagaimana menurut Anda dengan kenaikan BBM ini? Terus jawabannya apa? Harusnya tidak boleh, pemerintah harus mikir. Saya bingung, emang Pertalite naik? Kan yang naik apa tuh? Pertadex ya? Dexlite, Pertamax Turbo. Saya aja baru isi bensin aman-aman. Nah ini pekerjaan setan, saudara, tipu muslihat, ya kan? Memang betul BBM naik. Tapi saya tanya, kena kamu nggak? Ada di sini yang pakai Pertamax Turbo. Aduh, ibu pakai Pertamax Turbo, Bu? Pak, pakai Pertamax Turbo, Pak? Pakai. Oh, berasa, Pak? Wah, turunkan lah, Pak. Jangan kemakan iklan. Mobil saya ini, saudara, selama 1 tahun ya. Ini mobil sudah hampir 10 tahun. Selalu saya sampaikan, siapa tahu ada yang mau ganti begitu. Selama kurang lebih 1 tahun, karena saya nggak ngerti isi pertama. Wih, tarikannya enak kan gitu ya. Lama-lama anak tambah besar kan. Kadang cuma butuh dekat-dekat sama Tuhan. Setelah 1 tahun lebih sedikit ganti sampai hari ini nggak ada rusak. Aman-aman. Halo? Aman-aman kok. Tidak rusak. Kadang kita terlalu takut kok. Oh, ini perawatan terbaik, Bapak Ibu. Kau rawat baik-baik pada waktunya. Kalau nggak dimakan ngengat dan karat, dimakan oleh rasa bosanmu. Paham nggak? Dimakan oleh rasa bosanmu itu artinya apa? Ah, udah tua ya, jual Iya kan? Jadi kalau tidak dimakan ngengat dan karat, dimakan oleh rasa bosan. Pengen ganti, sekarang kayaknya eranya mobil ini nih. Jadi rawatlah baik-baik selama kamu bisa pakai. Jangan terlalu termakan dengan cara-cara dunia. Gak pernah rusak. Tidak pernah itu cuci filter bensinnya, filter bensinnya. Enggak pernah. Full pump namanya. Enggak pernah itu rusak injektornya. Enggak pernah. Ke bengkel paling sekali 2 tahun, sekali setahun setengah. Selebihnya gua bengkelnya. Aman-aman. Gak ada masalah. Baca bukunya kan harus pakai oktan sekian. Ya kalau ada duit. Nah kalau nggak ada kan kenyataan tuh. Makanya saya nggak mau tukar, saya maunya nambah. Amin. Nggak mau tukar, kenapa? Itu bisa pakai bensin biasa. Tidak apa-apa, saudara. Amin. Nah tapi oke lah. Kalau yang diwawancara yang kena, memang dia pakai bahan bakar itu masih apple to apple. Ini yang pakai itu, yang diwawancara itu memang wartawannya agak-agak gimana gitu. Saya lihat, maaf ya, tidak mendiskreditkan merek motor. Yang dipakai itu saudara Astuti, tahu Astuti? Astrea 73 gitu. Yang dipakai motor-motor jadul, itu dia yang diwawancara. Bagaimana menurut Bapak kenaikan BBM? Wah, ini sangat mengganggu. Saya lihat, mengganggu apa? Emang kamu isi apa? Ya ampun. Nah ini pekerjaan setan, saudara. Tipu bisa nangkap maksud saya? Ya kita doakan semua normal lagi. Tapi saudara ingat baik-baik bahwa iblis tipu muslihat. Nah, itu kerjaan rojan. Namanya apa saudara? Oneros atau daimon. Ya kalau Tuhan buka mata saudara, tapi jangan saudara minta untuk berdoa Tuhan buka mataku, jangan. Lalu saudara zaman saya kecil dulu supaya bisa lihat setan katanya alisnya dicukur kan gitu. Padahal sekarang mama-mama pengantinan dicukur semua alisnya. Iya, bukan setan lihat setan, suaminya lihat wah setan gitu. Kok istriku ada alis tiba-tiba nggak ada alis kan gitu. Ya, zaman dulu katanya untuk lihat setan alisnya dicukur botak saudara. Dicukur botak baru dilukis ulang. Itu memang manusia ini Tuhan udah bikin baik, tidak puas. Ya, sepertinya buatan kita lebih bagus dari buatan Tuhan, ya kan? Untung tidak ada laki-laki kumisnya dicukur terus diukir ulang. Kalau ada itu sudah gila berarti. Itu dia.
Jadi roh jahat itu kerjanya menaburkan khawatir, pikiran-pikiran salah, egosentris. Pokoknya pengen korek-korek, itu pekerjaan roh jahat. Ya, tidak boleh. Kalau saudara mulai ada itu, mulai berdoa. Amin. Mulai berdoa, Tuhan, kenapa aku begini? Aku tengking pikiran-pikiran jahat. Aku tengking roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Harus ditengking. Kalau kamu nggak tengking, dia akan tinggal di situ. Kamu tidak akan bisa hidup berdampingan dengan roh jahat. Amin. Berdampingan sama tetangga aja lu kagak bisa, mau berdampingan sama roh jahat lagi. Iya kan? Sekarang orang hidup makin self kan, makin sendiri, makin privacy. Dan ini udah jalan-jalan setan. Coba lihat. Maaf, tanpa bermaksud menganggap itu hal yang benar. Dulu ada masanya orang satu keluarga nonton TV bersama. Itu dia. Saya dulu zaman saya kecil ada program namanya SAFARI, Safari. Wah, ketahuan gak ada yang lahir. Safari di TVRI. TV cuma itu. Ada lagi namanya Selecta Pop. Nah, itu nanti malam-malam bapak saya sama mama saya bilang, kalian ikut nonton. Oke pak, nanti bapak saya siapin apalah. Dulu susu cap nona kami. Baru tahu kalau itu bukan susu, itu gula kan. Dulu kita minum susu cap nona. Itu nanti safari itu jam 7, jam 8 malam. Apa jam 9. Habis dunia dalam berita. Nah, dulu kita punya waktu nonton bersama. Apalagi kalau ada film apa gitu. Nanti kita, film ini ya, boleh. Dono Kasino Indro kan gitu ya. Wah, itu bikin kita tertawa luar biasa itu. Satu keluarga nonton bersama. Sekarang TV-nya nyala, bapaknya TikTok di dinding, mamanya Facebook, anaknya YouTube, anak yang kedua Instagram. Udah nggak tahu, tiba-tiba bapaknya ketawa kayak orang gila. Mamanya nangis. Satu ruangan, saudara. Anaknya, ternyata main gitu. Yang satu lagi, satu ruangan. Dunianya sudah berbeda semua kan? Satu ruangan. Dulu nontonnya bareng, saudara, ketawanya bareng. Dono jatuh di laut, gitu, di sungai, gitu, bawa becak. Ketawanya bersama. Lucu ya, lucu. Sekarang, apalagi kalau pakai headset, udah jadi sudah. Nggak kedengaran, dia tertawa di sana, di sini cek. Mamanya nangis. Mino. Belum bapaknya, saudara, bukan hanya nonton bapaknya, laptop yang satu lagi lihat trading. Jadi sudah. Dasar lu, mulai keluar kata-kata tidak baik. Tahu gitu gua jual kemarin memang lu gara-gara lu tuh. Istri lagi nangis nonton drama Korea di sana. Ini pekerjaan roh jahat, saudara. Saya mau kasih tahu. Tuh. Semoga kita di sini tidak seperti itu. Amin. Yang kedua, saudara, ada namanya, jadi bentuk roh jahat itu kalau Tuhan buka mata saudara, itu kecil-kecil. Paling setinggi meja ini. Nah, kecil-kecil dia itu, kurcaci. Jadi kalau kamu nonton film Sinterklas, itu ada yang pit itu ya. Nah, model itu, tapi pit itu terlalu tinggi. Minggu depan saya akan jelaskan lebih banyak lagi bagaimana roh jahat itu bisa masuk dalam tubuh seseorang. Ya, nah tadi malam saudara selain doakan orang secara offline, datang di sini. Dari NTT telepon, ada orang sudah kerasukan 7 jam. Kerasukan 7 jam sudah didoakan segala macam, tidak pergi-pergi setannya, coba. Nggak pergi-pergi. Lalu dia WA saya, Pak Pendeta, boleh minta tolong doakan sebentar. Saya lihat jam sudah jam 6 lewat 10 apa 15 begitu. Sementara kita masih setting alat baru ini. Tepuk tangan dulu alat baru. Capek settingnya. Ini udah berhari-hari nih. Tapi berat badan tidak berkurang juga. Karena habis setting minum es campur. Kapan kurangnya? Jadi, tapi Roh Kudus taruh di hati, harus didoakan. Nah, ini kasih, itu pelayanan. Jadi bukan, aku pelayanan dulu ya. Pelayanan itu kehidupan kita hari-hari. Lalu saya bilang, boleh Pak Pendeta, ini telepon pendeta. Boleh Pak Pendeta.
sebentar lagi saya doa malam. Sekarang, kalau mau sekarang. Dia telepon, oke Pak, video call. Pas lihat, oh dia lagi pasang jurus. Ada rekam videonya kan? Coba kirim, tampilkan sedikit. Kirim di belakang. Nah, gak ada suara, tidak, tapi suara bukan di situ. Wah, dia mulai pasang dia badan. Wah. Ini video call, saudara. Lalu singkat cerita didoakan. Dalam nama Yesus. Nah, memang dapat ada hamba Tuhan, dapat kasih karunia. Jadi waktu saya lihat, oh ini begini. Habis didoakan, saya bilang, sudah kasih dia sadar. Sadar sudah. Sebentar. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus, bukan saya yang hebat. Enggak. Tapi kita harus siap. Kenakan selengkap senjata Allah. Nah inilah hari-hari belasan tahun, puluhan tahun yang kita kerjakan. Siapa yang mau melayani gini, saudara? Nggak ada kan? Sedikit, karena maunya apa? Aku pelayanan dulu ya. Aku jadi pemimpin ini dulu ya. Aku jadi ketua ini dulu ya. Bahkan kalau nggak cocok di sini pindah. Kenapa? Angpau di sana lebih gede. Di sini nggak ada angpaunya kan? Atau nggak dapat angpau. Hospitality, sekarang bahasanya kan keren. Hospitality-nya di sana lebih mantap. Saya nggak cari uang, tapi cari hospitality. Nah, tanya sama itu yang kerja di hospital, itu apa artinya? Hati-hati, hospitality itu dekat dengan ngeong. Dekat dengan ambulan. Orang kalau tergila-gila dengan hospitality, jangan-jangan rohnya lagi di ambulan. Nih kan, butuh dikuatkan. Biasa aja lah. Amin. Pelayanan adalah kasih karunia Tuhan. Udah bisa? Belum? Nah, jadi perhatikan itu. Kemudian ada namanya, sambil dilihat, ada namanya penghulu. Nah, kalau penghulu itu dia membawahi banyak roh jahat. Nah, penghulu dalam bahasa aslinya itu adalah kosmokratora. Kosmo, makanya hati-hati dengan kosmos. Tapi kalau ada yang punya magic jar kosmos, jangan hati-hati, pakai saja, aman itu. Kosmos di sini artinya bicara atmosfer. Ya, kosmokratorat, penghulu dunia. Ya, penghulu dunia ini jahat sekali nih saudara. Dia suka intimidasi, ya. Dia suka membutakan. Kalau tadi menabur, roh jahat kalau kosmos atau kosmokratorat itu membutakan. Apa yang membuat murid-murid tidak bisa mengenal Yesus waktu Yesus berjalan ke Emmaus? Ada yang membutakan pikiran mereka. Jadi penghulu dunia membutakan. Jadi kenapa ada orang merasa fine-fine saja, yang penting aku ke gereja, yang penting aku senang-senang di hadirat Tuhan, tapi dia nggak peduli dengan keselamatan orang. Dia nggak peduli dengan keselamatan tetangganya. Kenapa? Karena pikirannya sudah dibutakan. Ada orang tidak peduli, bangun tempat ibadah semewah mungkin, tapi cuma 500 meter, 1-2 kilo dari tempatnya ada orang-orang sangat susah dan tidak mau dijangkau. Kenapa? Ini saya ngomong apa adanya loh. Pikirannya makanya kita nggak mau di gereja kita tidak melihat orang-orang susah. Kita harus selalu melihat, jangan sampai pikiran kita dibutakan. Doakan salah satu program Perwil usulan saya kemarin diterima. Nanti kita akan bikin subsidi sembako dan bakti sosial, pengobatan gratis. Dan saya sudah bilang, gereja salah satu tempat yang cocok. Karena wilayah kita ini banyak orang-orang di belakang kita kan? Halo? Nah itu, jangan sampai pikiran dibutakan. Jadi tahun ini kemungkinan ada 3 kegiatan itu. Kita doakan saja. Pengobatan gratis, kan gitu ya? Segala macam, tapi tidak termasuk operasi plastik ya. Hanya cek-cek darah biasa. Operasi plastik bayar sendiri. Jadi itu kerjaan penghulu. Ya, penghulu itu kosmos, dia ada atmosfernya.
Jadi kalau saudara pernah baca Yesus usir penghulu setan, bahasa lain juga dari penghulu setan adalah Beelzebul. Apa? Beelzebul. Kalau saudara pernah merasa kengerian seperti dihinggapi lalat, seperti dihinggapi semut, kayak merinding gitu, nah itu tanda kehadiran penghulu. Tahu ya, yang kayak merinding tapi yang karena ketakutan, kayak kita berat gitu, kayak bulu kuduk berdiri. Ah, Beelzebul itu artinya ribuan roh. Seperti lalat-lalat. Makanya kalau di rumah-rumah tertentu suka kedatangan lalat, padahal rumahnya nggak ada bangkai. Nah, ini cek nanti. Itu biasanya santet. Santet dari penghulu. Nah, dia menyerupai seperti itu. Tapi itu biasa pengalaman dalam doa. Halo? Nah, kalau Tuhan buka mata saudara, Beelzebul atau penghulu itu modelnya yang kayak tinggi besar itu, King Kong itu. Nah, Jin Tomang. Nah, kalau yang orang-orang bilang buto ijo kan, genderuwo, tergantung wilayah. Kalau di Sumatera bilang begu ganjang. Kalau nanti dia besar kan, tinggi, terus kita lihat dia potong leher kita. Itu mitosnya begitu. Tapi terlepas dari mitos, ya memang roh jahat itu ada, penghulu itu ada. Halo? Nah, ini yang ganggu, dan dia yang biasanya bikin adu domba. Kalau sudah buta, gampang diadu domba, divide et impera. Nanti diadu domba tuh, saudara baku saudara, baku berantam, itu pekerjaan itu. Penghulu itu kerja. Dan luas sekali. Itu nanti kita belajar di Alkitab ada. Tersirat. Ada saudara. Bahwa penghulu-penghulu dunia yang jahat ini merusak iman orang Kristen. Penghulu-penghulu dunia yang jahat ini memang tujuannya membuat kita, waktu kita akhirnya tidak bisa kuat. Amin. Nah ini. Jadi Bapak Ibu ingat. Juga penghulu juga yang membuat kita malas ke gereja itu penghulu. Kan udah buta kan? Malas ke gereja, itu pekerjaan dia itu. Beelzebul itu. Dia yang buat kita malas ke gereja. Dia yang membuat kita terikat. Roh jahat tidak mengikat, dia menaburkan, menggoda. Tapi penghulu Kenapa orang terikat dengan pornografi? Penghulu punya pekerjaan. Kenapa orang terikat dengan judi online? Penghulu punya pekerjaan. Kenapa anak-anak muda ini terikat dengan game? Penghulu punya kerjaan. Roh jahat menaburkan. Tuh enak tuh main game tuh, asik. Bisa hang out, bisa apa namanya? Game online-nya. Bisa seru. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali Nah, terikatnya itu sudah bukan lagi pekerjaan roh jahat saja, tapi sudah bicara pekerjaan daripada penghulunya. Penghulu, orang nikah pakai apa? Penghulu itu ngapain? Mengikat. Paham ya? Mengikat. Jadi hal-hal yang jadi keterikatan kita itu sebenarnya ada campur tangan daripada setan yang disebut penghulu dunia yang gelap. Kita terikat untuk melakukan hal-hal itu terus. Itu pekerjaan. Nah, karena ini masih sangat banyak, pastikan minggu depan saudara hadir kembali. Jadi kita harus belajar mengenal siapa musuh kita. Kalau kita tidak kenal musuh kita, saudara, maka kita akan terus dalam tipu muslihat iblis. Ya, masih ada lagi tingkat penguasa. Tingkat penguasa itu lebih ngeri. Ya, lalu habis penguasa ada lagi pemerintah. Dan yang terakhir ya tadi roh jahat, penghulu, penguasa, pemerintah. Dan yang terakhir dalam Wahyu 9 ayat 11 adalah Apolion atau Abaddon. Inilah penguasa jurang maut. Jadi saudara cari di Alkitab tidak ada kata Lucifer. Ya, yang ada Apolion atau Abaddon. Lucifer itu gelar merujuk kepada bintang timur. Ya, lambangnya Istar. Ya, dan bulan setengah. Itu dia lambangnya. Jadi, dan itu sudah dipelajari dari zaman Persia, bukan baru. Persia yang sekarang jadi Iran ya, dari Persia lalu Elam, lalu sekarang jadi Iran.
Itu sudah dari zaman dulu sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang disembunyikan, bukan. Cuma kita kadang tidak mau belajar baik-baik karena sukanya apa? Saya diberkati. Nah, ini sudah lengkap hari ini Bapak Ibu. Ya, minggu depan saya akan khotbah lebih baik lagi supaya saudara terbuka pikirannya. Jadi hari ini 3 poin dulu kita belajar bagaimana kita siap dan menang di peperangan akhir zaman. Yang pertama, kuatlah dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan. Jangan kamu pilih, pakai semuanya. Dan yang ketiga, belajar mengenal musuh dari Alkitab. Ya, di Alkitab sudah diajar, musuh kita bukan darah dan daging, tapi makhluk yang tak kasat mata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.